Preview. Pada sediaan alam, propolis itu aman. Aman ya? Iya, kalau sediaan alam dalam artian memang kita ngambil dari sarang lebahnya itu langsung, itu memang aman. Tapi kan umurnya pendek, Mbak. Umurnya pendek maksudnya pemakaiannya? Iya, kalau sudah diambil, kalau sudah diambil itu harus segera dipakai atau dikonsumsi. Harus segera dikonsumsi karena ada batas waktunya. Nah makanya di sini kan ini perlu diawetkan. Nah pengawetnya inilah yang menyebabkan pengawet itu. Nah makanya di sini kalau di Mahameru Pro Madu Pahit kan sudah ditulis di situ ada non ethylene glycol ya. Nah itulah yang menyebabkan kinerja dari ginjal itu susah ya mencerna. Makanya dia aman untuk ginjal. Nah itulah. Dan ini ethylene glycol ini membikin awet sih, cuman untuk diambil manfaat dari propolisnya kalau dipakein itu untuk sebagai pengawet ya akan agak lebih sulit ya, lebih sulit. Terus kemudian dibuangnya juga nggak mau cepat, makanya mengganggu kinerja dari ginjal. Nah ethylene glycol itu ya dulu awal-awalnya dipakai untuk pengawetan makanan ya. Oh gitu. Ya. Oh iya. Dulu banyak sekali yang ini kan etilen ya, sifatnya etilen itu kan dari lebih ke arah ini ya semacam rumusan kimia yang sulit untuk dibongkar istilahnya ya. Nah, dari sini karena dia dilarutkan di air, akhirnya kan enggak ngefek istilahnya. Terlalu cair juga tidak ada efek bagusnya dari propolis. Tapi terlalu kental pun ya dia nanti ya ini enggak bisa segera dicerna juga oleh pencernaan kita. Makanya ya kesannya kekentalannya ya segitu ya. Karena memang madu kalau mengikuti musimnya kadar air itu berubah-berubah. Kalau di musim kemarau dia pekat. Sedikit ya airnya kadar airnya sedikit jadinya kental banget. Nah kalau di musim hujan karena hujan ya banyak air, otomatis ya lebih cair. Nah di sini yang ini akhirnya dari tim Mahameru Pro Madu Pahit itu dibikin standar kekentalannya. Nah makanya ya kalau terlalu banyak air ya istilahnya kesannya itu gampangannya ngomong ini kayak disaring banyune gitu ya. Supaya dia nanti tidak terlalu cair saat sudah dicampur dengan ekstrak dari bahan-bahan lain. Itu ya Mbak. Iya, baik. Jadi dari propolis itu memang takarannya memang sudah pas, jadi tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair atau encer karena juga bisa mempengaruhi khasiat dan manfaatnya begitu gitu. Baik. Juga sudah ada yang bertanya di sini Pak Akrom. Ini keluhannya gini, kalau bangun tidur tuh kakinya sakit buat jalan kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Itu aja untuk pertanyaannya. Kemudian itu kolesterol apa asam urat atau gimana, karena selama ini memang belum pernah periksa. Oh gitu. Iya, belum pernah periksa sama sekali. Jadi bangun tidur itu turun dari tempat tidur tuh buat melangkah atau buat delama terasa sakit, cerkit seperti ditusuk-tusuk gitu. Ini usianya 60 tahun. Belum pernah sama sekali periksa. Itu kolesterol apa asam urat gitu. Nah, untuk keluhan kaki itu masih banyak kemungkinan. Dari kolesterolnya mungkin. Dari asam uratnya mungkin juga terjadi suatu pengapuran tulang di tapak kaki ya, yang di tungkak ya. Itu juga mungkin. Terus kemudian juga mungkin juga ada suatu pembuluh darah atau bukan pembuluh darah, saraf yang di pinggang itu ketekan sama otot-otot pinggang yang tegang, itu juga bisa.
Di kaki sakit ya? Ya, karena Iya, iya. saraf itu kan dimulai dari otak masuk ke sumsum tulang belakang kita, kemudian di setiap tulang ruas tulang di antara dua tulang itu ya, itu keluar saraf-saraf sampai dengan nanti di panggul juga keluar saraf-saraf yang mempersarafi panggul, wilayah panggul dan juga ke kaki. Nah, kalau itu kegencet karena otot-otot pinggang yang kaku, itu nanti juga akan keluhannya nyeri, mengendorkan pinggang dulu. Nah, coba nanti silakan dilaksanakan untuk posisi tidur terlentang. Tidur terlentang. Ya, tekuk lutut satu. Mungkin kaki kanan Kanan dulu atau atau kiri? kiri dulu. Oh, Nah, iya, yang satunya boleh. lurus. Nah, ditekuk nanti pahanya sampai ke perut. Nah, ditahan sampai 5 hitungan, kemudian kendorkan. Kemudian ditarik lagi dengan tarik napas panjang, tahan. Saat tahan nafas itu lututnya ditarik, Iya. jadi pahanya menyentuh ke perut, Ke perut. semampunya. Terus kemudian 2 kali ganti kaki yang satunya. Yang satunya Terus lagi. kemudian setelah 2 kali kiri dan kanan, kemudian dua-duanya. Nah, itu Ya. nanti kalaulah pinggang serasa nyaman, ya, kemudian besoknya bangun tidur itu enggak nyeri di tapak kaki, ya kemungkinan ya itu tadi yang saya sampaikan, saraf yang di pinggang itu Itu kegencet sama terjepit. otot-otot dari pinggang yang mengeras. Nah, itu karena mungkin terlalu banyak duduk, mungkin juga terlalu banyak membawa beban, sehingga pas ya mungkin juga memang regenerasi sel di antara bantalan tulang di Karena usia pinggang juga sudah gitu. kena karena usia juga Usia bisa. juga bisa. Makanya perlu dilakukan suatu mengkonsumsi kolagen. Kolagen ini sebenarnya tidak hanya untuk kulit, tapi dia untuk tulang Untuk juga, tulang juga ya. diperlukan. Nah, untuk itu jagalah kelenturan otot-otot kita walaupun sudah berusia, minimal dengan melakukan suatu peregangan-peregangan. Kalau arep olahraga nih kalau Mbak Desti, pemanasan. Ditekak-tekuk. Nggih, Gitu ya. diolor-olor. Diolor-olor, ditekak-tekuk, diolor kayak Iya. tangan juga begitu supaya Iya. nggak mudah jimpe lek tangan biasanya Iya. kan ngaten. Iya. Karena semakin bertambahnya usia, otot, pembuluh darah itu semakin kaku. Itu kebawaan itu ya, bawaan dari tubuh kita karena memang termakan usia. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang diperlukan oleh tubuh ya, itu agak mundur. Makanya kalau kita bisa melihat kalau orang yang dari mudanya rutin olahraga sampai usia tua, ya keluhannya akan tidak muncul. Nggak ada ya. Nah, untuk ini perlu juga mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Kenapa? Karena untuk memperbaiki si pencernaan, mencerap nutrisi yang kita konsumsi, sehingga nanti untuk regenerasi sel dimanapun tubuh kita memerlukan itu akan terpenuhi. Nah, makanya di sini untuk melenturkan pembuluh darah, otot itu juga ada di sebagian besar dari pasak bumi. Kemudian propolis juga membantu kinerja dari pembuluh darah, dari sel, semua sel itu membuang sampahnya itu teratur. Jadi nanti tidak menumpuk sampah di pembuluh darah. Jadi ya semuanya ini ya perlu sih. Buah-buahan juga perlu karena di sana ada enzim-enzim yang ada di buah-buahan yang perlu kita serap. Nah, makanya semakin usia bertambah ya mungkin maemnya itu memang berkurang. Tapi sebaiknya juga mengatur juga makanannya. Dalam artian menghindari atau sangat mengurangi tepung yang digoreng. Karena itu mempercepat kekakuan di pembuluh darah dan juga di otot-otot, Mbak. Iya. Jadi makluk gitu. Nah, ya. Itu rata-rata orang berusia di atas 45-an ya. Nah, itu akan mudah ada suatu pergeseran karena memang yang tadi saya ceritakan bahwa dengan usia otot-otot kita itu menjadi kaku. Makanya saat kita menumpu, tumpuan kita itu kan pertama di pergelangan kaki, kemudian ke lutut. Nah, lutut ini saat memindahkan kaki itu harus diangkat. Nah, saat itulah kekakuan otot itu muncul, apalagi saat kita jongkok gitu ya, atau saat duduk mau berdiri itu kan bebannya kan di situ. Nah, saat itulah otot-otot itu karena kaku
terasa bunyi plek gitu kan. Iya. Nah, kalau itu bergesernya agak jauh dari tempatnya, dia nanti akan kembalinya agak lebih sulit. Makanya rasa nyerinya itu agak memanjang. Nah, di sini yang perlu kita kerjakan apa? Nah, sebenarnya di sekitar lutut itu ada, gampangannya ngomong itu lek engsel kan enek murmurane nggih. Ya. Engsel pintu ngeten nggih. Ya. Semacam itu nggih. Ya, Nah, di lutut kita, di sendi-sendi kita juga semacam juga itu ada. ada titik-titiknya Ya. yang perlu ditekan. Nah, itu nanti untuk mengendorkan. Nah, kalau kita nggak bisa, ditepuk-tepuk aja. Ditepuk-tepuk Pas lututnya. Ya, sekeliling lutut. Oh, sekeliling lututnya. Kiri kanannya yang di atas lutut ya, itu kurang lebih 5 jari itu ya, itu daerah situlah yang kayak engsel itu kan pasti pegangannya nggak lebar-lebar banget sih ya. Dari daun pintu ke gawang gitu. Itu kan ada engsel kan enggak jauh, enggak lebar. Nah, itu kalau di lutut kita sekitar 4 sampai 5 jari, di situ itu perlu kita tepuk-tepuk. Nah, di sisi kiri di luar lutut, kalau kanan ini sisi kanan, kemudian yang di sisi dalam atau yang di sisi kiri itu tepuk-tepuk, terus di sisi paha itu juga ditepuk-tepuk, di belakangnya juga ditepuk-tepuk. Itu di bawah lutut juga demikian. Untuk apa? Untuk meredakan ketegangan-ketegangan di sekitar lutut. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketegangan di lutut. Selain itu, kalau sudah lemas, dipertahankan, dalam artian setiap hari dilatih nekuk-nekuk juga. Sehingga nanti harapannya kalau sudah lentur tetap terjaga kelenturannya. Nah, kalaulah ini dari Mahameru Pro Madupahit yang memperlancar peredaran darahnya. Sehingga nanti di sekitar situ itu tidak mudah berhenti darah itu. Darah kalau berhenti kan ya kayak sungai kan mengalirkan ya sampah mesti katut gitu. Nah, sampahnya itu nggih nek ning tikungan-tikungan iki cobi jenengan pirsani teng lepen nggih, teng kali. Ini kan mesti sampahnya juga nyantol. Nah, supaya nggak nyantol di lutut, di pergelangan kaki, maka kita perlu menggerakkan. Nah, dalam posisi duduk, selonjoran maupun tiduran, gerak-gerakkan pergelangan kaki. Ya jinjit, ya nungkak, gitu. Terus diputer-puter. Itu meredakan keluhan-keluhan di pergelangan kaki. Kalau lah di lutut yang tadi saya ceritakan, yaitu ditekuk-tekuk. Nah, ditahan, luruskan, itu sering dikerjakan. Nah, saat duduk ini juga bisa mengangkat lutut. Ya memang kita duduk ngangkat lutut. Nah, itu supaya lutut kita tetap terjaga kelenturannya. Jangan diem. Yang penting itu jangan diem. Diam, kemudian beranjaknya langsung gitu ya. Itu biasanya membuat keluhan muncul itu. Karena mendadak ada beban tubuh kita saat mau berdiri. Nah, kayak Mbak Hesti ngeten iki kan duduk aja. Ya kan. Ini saya sarankan dalam posisi duduk ini sambil ini ngangkat lututnya. Nah, sesekali aja, nggak usah setiap menit, nanti suaranya ya bisa kacau, tergetar ya kan karena bergerak. Nah, saat ada jeda iklan kayak Mbak Hesti itu jinjit baik, sambil duduk, ya digerak-gerakkan. Itu saya kalau kadang bengkak juga. Enggak, karena posisi diem Mbak. Diem ya, diem terlalu lama, peredaran darah di bawah itu nggak keangkat naik, akhirnya terbengkak lah kaki. Nah, untuk Mak Martin itu ya Mak, jadi nggak perlu takut lah istilahnya ya. Itu kalau lutut itu ya memang kebawaan usia. Seperti itu ya. Tapi atau mungkin pelumasnya yang berkurang. Ya, kalau secara medis dibilangnya demikian Mbak, pelumasnya. Itu gimana pelumasnya supaya ada terus itu? Iya, sebenarnya itu kalau diistilahkannya itu kan ada namanya kondroitin atau sebenarnya kalaulah dari pengobatan tradisional itu ada. Biyen zaman kula lek ngarani cacap ya, minyak sendi. Nah, itu kan yang paling memungkinkan itu kalau di bahasan di Tibun Nabawi, pengobatan secara nabawiyah itu ada, yaitu ekornya kambing. Ya, itu digodhog ben metu kaldune ngoten lho. Nah, itu terus kemudian silakan diunjuk kaldunya itu. Ya, kalau lah enak ya dicampur ke sop.
Iya. Itu paling tidak dikerjakan itu minimal 3 hari. Ya, Iya. jadi kalau lah ini ya wis kabeh iso mengkonsumsi lah ya. Iya. Wong dicemplung sop. Iya. Nah, itu nanti harapannya itu nanti akan membantu mengisi ya minyak sendi di seluruh sendi-sendi tubuh kita. Sendi kita itu ratusan loh ya. Banyak. Ya? Banyak sekali. Nah, itu di jari-jari aja udah dihitung berapa itu. Ya kan? Nah, itu jari tangan, jari kaki, durung pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku lah. Itu kan banyak sekali. Nah, makanya kalau lutut itu kan terlalu sering dipakai jalan. Betul. Makanya dia akan keluhannya lebih cepat. Begitupun dengan di jari-jari. Kalau bertambah usia kan jari-jarinya mau kaku-kaku. Nah, ya saya dulu ingat mbah itu sering le pijatono tangane mbah, sing dipilih kula ya. Ah putune enek papat nih sing dipilih aku. Nah, mbuh piye? Enak tanganmu lek mijeti jarine ngoten. Ya niku. Makanya sering-seringlah menggerakkan sendi-sendi sehingga nanti tetap terpakai lah otot-otot dan nanti cairan sendi akan mau nggak mau akan menarik dari tubuh itu menuju ke situ untuk melenturkan gerakan-gerakan kita. Demikian ya Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Akrom. Baik, masih di sini di Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Madu Pahit. Monggo Pak Akrom. Kan ada plusnya, ada asam uratnya. Ada asam uratnya. Dari asam urat itu kan bentuknya kalau mau dilihat itu mengkristal ya di darah itu. Nah, kristal-kristalnya ini kalau mengendap di pembuluh darah, kemudian karena di sendi-sendi itu suka mampir dia. Nah, dia kan keluar dari pembuluh darah. Makanya di kaki itu kan yang paling terasa itu paling cepat itu kristal dari asam urat itu di kaki. Makanya kaki itu rasanya ya yang tadi nanya kan nyeri di kaki kalau napak gitu ya, itu yang bisa. Pertama, makanya masih banyak kemungkinan. Dan kalau berhentinya nanti di pergelangan kaki, yang sakit itu. Nah, kalau di lutut ya bisa. Karena dia ada di dalam di antar dua tulang paha dan tulang keringnya, tulang betis itu ya. Nah, itu akan mengendap di situ. Makanya buat gerak itu sakit. Nah, akhirnya memerah. Terjadilah peradangan. Kalau sudah memerah terus biasanya bengkak. Nyerinya bertambah. Pergerakan jadi terganggu. Nah, itu tanda-tanda peradangan. Nah, dengan mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit yang di sana ada sambiloto dan brotowalinya. Nah, brotowali dan sambiloto itu kan dikenal sebagai anti radang. Nah, radangnya itu nanti diharapkan itu menjadi berkurang, terus akhirnya keluhan nyeri akan berkurang juga. Nah, dari sini terus utamanya ya kita menjaga asam uratnya supaya turun. Nah, kalaulah itu nanti peradangan berkurang, harapannya dengan melatih gerak itu pembuluh darah kita yang di bawah itu mengangkat asam urat yang tertinggal di tapak kaki, di sendi-sendi jari-jari kaki itu kan terdorong. Nah, makanya kalaulah masih memungkinkan posisi tidur terlentang itu kayak mancal sepeda. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau usia sudah bertambah biasanya tidak kuat itu ngangkat lutut itu lama-lama apalagi. Lebih sengsara. Nah, apalagi kalau overweight, beratnya berlebih, itu makin berat lagi. Susah lagi. Makanya di sini caranya gimana? Disenderne ae ning tembok. Gitu. Nah, terus kemudian menggerakkan pergelangan kakinya, jinjit, nungkak, ngoten niku. Itu juga akan membantu supaya kristal-kristal di kaki itu menjadi turun. Turun ke paha langsung nanti kembali ke peredaran darah sistem tubuh, akhirnya dibuang lewat pipis. Nah, untuk asam urat sendiri dari Mahameru Pro Madu Pahit itu sebenarnya membantu juga, cuman kadang-kadang kurang kuat. Nah, kalaulah darah tinggi, ya bisa dibantu menurunkannya itu ada darah tingginya, ada asam uratnya, bisa ditambahi dengan godong salam. Nah, karena godong salam itu juga ikut menurunkan tekanan darah. Tapi kalaulah yang tensinya normal. Kecenderung ke rendah, itu tidak cocok. Akhirnya nanti malah keliengan yang dapat karena tensinya ikut turun. Nah, ini apa yang kita bisa bantu ke situ? Nah, sebenarnya ada untuk membantunya yaitu
bawang merah, bawang putih itu. Bawang merah. Nah, kan gampang tuh jan-jan. Iya. Bumbune ae ditambahi wis ngoten gitu mawon ya. ya. Oh. Kalau kita mau bikin sop, bawang putih ditambahi, seledrine ditambahi. Ya. Gitu. Nggih. Itu nanti akan membantu membongkar si asam urat juga tanpa mempengaruhi tensinya. Lha Ya. enak tuh jan-jan. Nggih, Cuman nggih. ya itu seringan kita belinya kan beli mateng. Mateng. Iya. Ya toh, saya males. itu, nggih. Akhirnya bawangnya guys nggak ngerti, bos pokoknya enak. Pokoknya Cuman enaknya kan di sini keseringan ditambahi dengan mecin. ya. Akhirnya kandungan yang terkandung di dalam bumbu-bumbu masak kita itu ya sangat sedikit. Wah, Iya. berambangnya larang nih, pas larang. Akhirnya kan mecin deh sing dikatai, gitu. Mecinnya, itu yang buat enak. Enak sesaat, tapi Enak begitu pun sesaat. tidak membantu. Iya, Tidak iya. membantu membersihkan dari asam urat, kolesterol itu tidak Nggih. terbantu terbersihkan. Nah, kalaulah kita mengkonsumsi atau bikin sendiri, itu kan bumbu sak karepe Iya, dhewe. nggih, Gitu? dibanyakin. Dibanyakin. Nah, akhirnya kan terbantu Nggih. tubuh itu. Nah, di Iya. sini ya saya sarankan itu. Kalau bumbon-bumbon ditambahi malih Ditambahin, mawon. nggih. Itu Nggih. sih yang minyak retak-retak itu gimana itu? Nah, itu kan karena kekakuan yang tadi Oh. saya ceritakan. Iya. Otot-ototnya kan Kaku, ya kaku karena jadinya- sudah termakan usia Nggih, tadi. Terus nggih, tidak nggih. biasa digerak. Ya, Jadi ya, di ya, sini ya. ini perlu digerakkan lagi. Ya. Ya paling tidak ya yang 2-3 langkah atau 5 langkah itu ngangkat lutut. Nah, itu kan variasi aja. Iya. Kalau jenengan jalan-jalan umpamanya 50 meter, 5 langkah itu nanti angkat lutut, terus jalan biasa. Iya. Terus habis itu tumitnya dikenakan ke paha belakang. Itu untuk variasi supaya nanti otot-otot semakin lentur. Semakin lentur, ya. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Akhirnya ya kaku terus Kaku itu. terus. Iya. Nah, akhirnya kekakuannya itu menggarai ngunci di sendi-sendi. Iya. Ora kena ditekuk blas. Tidak bisa ditekuk. Iya. Nggih. Nah, itu kalaulah mau ya itu tadi bumbunya ditambah. Iya. Lek angel golek buntut ya nyedeki bakul sate ngoten Gitu ya. Pesen buntute tok Buntut. wae. Wis rasa diapa-apane. Ku tak masake dhewe. Nggih. Kalau punya tetangga yang baik hati ya tukang sate enak. Iya. Gitu kan? Nanti Iya. bisa setiap hari kita konsumsi. Nggih. Nah, Baik. kalau ndak ya itu tadi Bumbunya bumbunya ditambahi. ditambahi. Oke. Gitu, nggih. Terima kasih selalu setia di sini di Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Madu Pahit. Sebenarnya kalau kita mau telaah ulang, Heeh. dokter-dokter sekarang itu menilai usia itu tidak hanya usia lahir. Yang dihitung usia lagi itu adalah organ-organnya, Mbak. Nah, ya. organnya itu ya kalaulah di usia lahirnya taruhlah 50 tahun, itu usia organ itu bisa lebih tua lagi. Nggih. Itu tanda-tandanya gimana? Oh, ci umur 50 tapi wis tuyuk-tuyuk. Nah, ini kan berarti organnya lebih tua lagi dari usia lahirnya. Iya. Kayak wong wis umur 70 lah kan berarti kan usia organnya sudah 70 tahun walaupun usia lahirnya baru 50 tahun. Iya. Nah, itu saya sering kali menemukan dengan usia yang begitu muda, ternyata mereka-mereka itu sudah mengalami keluhan-keluhan pada orang-orang yang biasanya muncul di 50 Jadi tahun. 50 tahun. Iya, Ya. 50 tahun. Ya. Nggih. Itu saya pernah di tahun 2018 itu mijit bocah ya, SMA kelas 1. Oh, bocah berarti. Iya. Mm-mm. Itu pun kekakuan ototnya itu luar biasa. Sangat kaku. Punggungnya itu saya suruh bungkuk itu ndak bisa. Nyentuh jari-jarinya tangan menyentuh jari-jari kaki posisi duduk itu ndak Tidak bisa. bisa. Padahal usia berapa itu? SMA kelas 1. Nah, bertanda bahwa usianya lahir tidak menentukan usia organnya itu sama. Begitupun dengan nah, berarti kan terjadi peremajaan yang luar biasa. Iya. Dan organ kita bisa lebih muda dari usia lahir. Pertanda ya gimana? Ya kuwi mau umure wis widak tapi mlaku wis 10 masih. kilo ya orang ngos-ngosan. Lah, itu kan pertanda bahwa usia organnya itu memuda, semakin muda kayak bocah nom meneh. Nah, itu pun mungkin pertanda bahwa memang Mahameru Pro Madu Pahit di sini juga membantu regenerasi sel.
Nah, di sini nih yang diperoleh dari mana? Sebenarnya seluruh yang dimasukkan di Mahameru Pro Madupahit itu kerjanya ya tim ya, sinergi. Nah, kayak Pasak Bumi, Purwoceng ini orang kenalnya kan sebagai obat kejantanan. Ya, kan? nggih. Lah wong sepuh diombeni iki iso Joko meneh. Lah, berarti kan lebih mudah lagi. Ya, karena regenerasi sel. Nah, di sini yang diperbarui dulu mana? Sistem pencernaan. Karena apa yang kita makan kan untuk istilahnya untuk makannya si sel. Ya. Untuk regenerasi sel, untuk pembentukan sel. Nah, kalaulah pencernaannya sudah oke, ya otomatis lebih mudah. Kayak jenengan umpamane biasanya bayaran 1 juta sak wulan. Terus marono ditingkatkan income-nya menjadi 10 juta apa gak ketok neh. Ya tambah seweger. Apa wae kok turut istilahnya gitu. Betul. Nah, demikian juga dengan sel-sel di organ kita. Kemarin minta oksigen jatah 10 dikirim cuma 7. Akhirnya dia kan ngirit. Begitu nutrisi juga demikian. Mintanya 10 dikirim cuma 6. Akhirnya ngirit. Ya coba jenengan nek poso no kayak di awal-awal poso itu lah lemes tok ae. Betul. Ya. Menyesuaikan karena masukan nutrisinya juga kurang, enggak makan gitu. Nah, akhirnya kan makin mengkurus. Sel-selnya. Akhirnya dia nanti mudah lelah. Begitu mudah lelah itulah tanda bahwa dia ketuaan sel-selnya. Nah, di sini makanya Mahameru Pro Madupahit itu membantu dulu sistem pencernaan, setelah itu ke darah. Karena darah itu kan paling cepat umurnya yang ini ya. Kalau otak itu bisa puluhan tahun, bisa 80 tahun. Satu sel itu sejak dia lahir sampai tua itu tetap itu aja. Itu menurut ilmu kedokteran ya. Ya. Tapi sel darah itu umurnya cuma 120 hari. 120 hari. Iya, itu pun kalaulah lingkungannya tidak banyak radikal bebas. Ya. Tapi kalau sudah banyak radikal bebas, banyak sekali toksin, racun-racun yang kita konsumsi, ya kayak pengawet, pewarna, pemanis itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Nah, itu sel darah itu makin mundur usianya. Jadi yang nggak nyampe 120, mungkin 90 hari sudah rusak. Nah, itu kalau itu terjadi gimana? Akhirnya kan kerja keras terus. Ya. Sel-sel yang masih muda pun harus dituntut kerja keras karena menggantikan sel yang sudah tua tadi enggak tergantikan. Ibaratnya karyawannya 100. Tapi sing tuwek swidak, sing 40 kan ya mau menggantikan kinerja yang 60 tadi. Yeah. Akhirnya apa? Ya dia cepat tua juga. Nah, makanya di sini Mahameru Pro Madupahit menggantikan sel-sel darah sehingga kesannya itu mudah lagi. Ya, itu akhirnya gak duwe kesel kaya-kaya sing diingingi kaku kabeh malih longgar neh. Nah, itu kan itulah usia sel dalam artian kalau sel itu kan sendiri, kalau organ itu kan kumpulan sel-sel yang kinerjanya sama, satu tim istilahnya ya itu akhirnya menjadi lebih enak dia, ndak istilahnya gak buruk-burukan pegawaian. Nah, satu tim sing tuwek enek separuh kan sing enom yang klenger. Karena pekerjaannya gitu. Banyak. Iya, banyak yang nggak bisa dikerjakan yang usia-usia tua. Akhirnya sing nom-nom kepaksa. Dan itu pun istilahnya regenerasinya, penggantian tenaga kerjanya lama sekali. Akhirnya ya klenger kabeh. Nah, itu loh. Makanya kalau kita ingin muda, mengkonsumsi yang segar-segar. Ya, termasuk juga buah-buahan, terus kemudian kalau lah orang-orang Nun Sewu, orang-orang Sunda itu paling suka itu lalap kan langsung seger ya. Iya, lalapan. Ya, dan itu nanti akan kalau sudah ya dalam penelitian zat-zat yang masih hidup itu akan mudah sekali diserap. Istilahnya meningkatkan enzim pencernaan dan enzim yang lain. Enzim itu kan sangat diperlukan oleh tubuh, tapi walaupun butuhnya sangat sedikit tapi penting. Ya kayak ini baiklah ning omah ora enek sendok kan ya repot. Ya walaupun ndak semua harus pakai sendok. Ya kan, tapi kalau nggak ada juga ya repot. Ya kalau lah maemnya pakai
kuah itu sing Ya, gak susah. sendok ya masuk diuyup ngono kae gitu. Kan ndak seru. Pas ana Diseruput. tamu diseruput kan ya ndak seru malah. Oke, oke, Ya enak baik. sih. Ya. Tapi kan di situ kan sendok itu kan walaupun perlunya cuma sekali saat makan Oke. istilahnya, tapi kan Iya. harus ada. Begitupun dengan enzim. Mhm. Itu sangat penting kalau enzim itu ya. Kalau enzim ndak ada atau kurang, tubuh kita mudah sekali hancur. Nah, nanti mempengaruhi juga hormonal. Hormonal juga mempengaruhi kinerja organ-organ. Nah, kan repot. Semua Iya. butuhnya sedikit-sedikit. Nah, di sini Mahameru Pro Madu Pahit membantu ketersediaan itu. Makanya kalau lah dikonsumsi rutin itu tentang saudaranya itu Iya. ya bisa Bisa gitu ya. terjadi. Yang penting rutin. Rutin, Nah, ya. karo ndonga nih sing jelas. Nggih, dibanter. Nah, ngoten. Nggih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ini, Pak Akrom. Terima Nggih. kasih untuk bicara sehat di kesempatan siang hari ini. Nggih, Nggih, monggo terima kasih Pak Akrom. nggih. Nggih, saya pamit di Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Madu Pahit. Selamat siang semuanya, sampai nanti.